قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Para ikhwan dan akhwat yang sama-sama mengharap ridha dan ampunan Allah, saya tidak mau berteori. Di sini ingin saya sampaikan untuk mengisi pertemuan kita kali ini pesan-pesan Allah dan pesan-pesan Rasul yang insya Allah setiap hujah, tahu hujah? Kemarin sudah saya sampaikan, hujah atau hujah, argumen. Setiap hujah atau argumen kita ketika bicara agama yang didasari dengan Al-Quran dan Sunnah pasti nyambung. Tapi kalau setiap hujah atau argumen kita walaupun ditujukan untuk agama tapi bukan dasar dari Quran Sunnah, jaka sembung bawa golok, nggak nyambung goblok kata orang Betawi. Aneh dah, ya. Jadi nggak nyambung. Nah, jadi maksud saya antara dua ayat yang saya bacakan tadi itu akan saya hubungkan dengan hadis Rasulullah SAW tadi, ya. Nah, pertama Allah berfirman yang saya bacakan di awal tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis, ya. Yafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, jadi kata Allah, hei orang-orang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah kalian setiap ada majelis. Oh, lihat. Nih contoh. Maaf ya. Ketika ada bahasa pagar alam loka. Tahu loka? Loka itu peluang. Peluang yang akan mendatangkan keuntungan. Nah, apabila ada loka, itu lapang kalian. Walaupun ada acara janjian dengan teman atau dengan keluarga, bagaimana? Oi, ada loka ini. Baca ada. Oi, baca. Padahal ada janjian. Lapang. Selalu lapang waktunya, selalu lapang kesempatan untuk mengejar loka itu. Betul? Nah, sedangkan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tafassahu fil majalis. Kalau kamu dikatakan kepada kalian lapanglah kalian ketika ada majelis. Bukan urusan loka. Nah, apa kata Allah? Fafsahu, maka lapangkanlah. Yafsahillahu lakum. Allah akan melapangkan kalian. Tuh, lihatin. Dalam ayat yang lain surah As-Saff, ya. Ayat yang lupa tapi nggak jauh dari yang terakhir. Kalau nggak salah 3 dari yang terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Tuh, loka lagi kan? Hei orang beriman, galak tak aku tunjuk ke loka? Nah, itu. Aku tunjuk ke loka. Dan apa lokanya? Yang loka ini kata Allah, tunjikum min adzabin alim. Yang loka ini kalau kamu gawe akan selamat kalian dari azab yang pedih. Oh, lihatin. Nah, loka dari manusia kita lapang. Ketika loka yang didatang dari Allah kita tidak lapang. Ini yang disinggung oleh Allah. Hei orang beriman, kalau dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah kalian fil majalis, ketika urusan majlis. Majlis itu kalau sudah majlis pasti apa? Fihi ilma, di dalamnya ada ilmu. Ya. Ma jalasa qaumun yaltamisu fihi ilma. Ma jalasa qaumun yatluna kitab Allah. Tuh, setiap majlis pasti satu dapat ilmu,
yaltamisu fihi ilma, yang di dalamnya menuntut ilmu, atau yatluna kitab Allah. Tuh, nuntut ilmu ada kitabnya. Setiap majelis pasti hubungannya ke situ. Kalau bicara majelis ilmu, majelis kitab. Gitu. Nah, kata Allah, yafsahu, fafsahu, maka lapangkanlah. Yafsahillahu lakum, Allah akan lapangkan kalian. Nah, lihat, perhatikan di sini. Lanjutkan ayat. Wa idza qilan suju fansuju. Oh ya. Nah, apabila dikatakan juga kepada kalian, ya, tegaklah. Ayo, semangat. Bangkit. Fansuju. Bangkit. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, karena Allah akan mengangkat orang beriman di antara kalian yang berilmu. Ya, karena Allah hanya akan mengangkat orang beriman minkum dari kalian yang berilmu, yang menuntut ilmu, yang menggali ilmu Allah dalam majlis. Nah, dan ini kan saya baru menerjemahkan ayat, menjelaskan ayat, belum nanti apa sih aplikasinya gitu ya. Nanti akan saya sampaikan. Nah, jadi yang diangkat Allah apa? Orang beriman yang berilmu. Darajat, kalimatnya derajat. Berarti, makanya saya ditanya. Tadi pagi saya ditanya ada seorang, orangnya sudah tua, dia tokoh agama juga. Saya mau tanya. Apa betul? Nah, maksudnya gini, apakah yang dimaksud beda orang yang beramal, yang dimaksud beramal tidak berilmu, dengan beramal yang berilmu yang dibedakan derajatnya? Salah, saya bilang. Kalau orang yang beramal tidak berilmu, itu nggak ada derajat sama sekali. Sebab tertolak. Yang dimaksudnya beda derajat itu orang beriman yang berilmu dengan orang beriman tidak berilmu. Bukan amalannya. Lihat, perhatikan. Awas ya, hati-hati menerjemahkan ayat dan memahami hadis. Ya, lihat, perhatikan. Kalau orang yang tidak berilmu beramal, itu bukan sekedar derajatnya di bawah, memang nggak diterima. Dalilnya mana, Ustaz? Makanya tadi pas nyambung. Nih, saya bacakan dalilnya. Man amila amalan, siapa yang mengamalkan sebuah amalan bi ghairi ilmin, tidak ada ilmunya, nggak pakai ilmu. Contoh, sholat, nggak dengar dulu dalilnya. Asak sholat baik. Jawang sholat tuh yang penting milu baik. Kalau uang cakak. Kalau uang cakak. Ada singgo terserah nggak, yang penting milu. Kan tapi ilmu kan? Itu mardudah la taqbal. Ditolak, tidak akan diterima. Ada derajat nggak? Sama sekali nol. Nah, sedangkan berilmu itu bukan sekedar derajat, diterimanya dulu. Nanti derajatnya. Ya. Diterimanya dulu. Pasti diterima. Kenapa? Ada dasarnya ilmu. Makanya setan itu, nih perhatian Pak. Setan itu paling takut dengan orang berilmu. Kenapa? Kan pernah kemarin saya sampaikan di sini apa di mana ya? Kullul insan halak. Semua manusia ini mesti hancur. Maksudnya hancur binasa, maksudnya binasa gitu. Halak itu binasa, yang hancur yang sifatnya binasa, bukan hancur apa gitu. Ya, halak. Illal alimun, kecuali yang berilmu. Semua manusia binasa kecuali yang berilmu. Kullu alim halak, semua yang berilmu binasa juga. Ya, illa amilun, kecuali yang mengamalkan ilmu. Ya, perhatikan. Kullu amilun halak illa mukhlisun. Lihat, perhatikan. Semua manusia binasa kecuali yang berilmu. Semua yang berilmu akan binasa juga kecuali yang diamalkan ilmunya. Yang beramal juga binasa amalnya kecuali yang ikhlas. Sekarang pertanyaan, orang beramal berilmu saja kalau tidak ikhlas binasa, apalagi yang beramal tanpa ilmu. Lihat. Ilmu didapat di mana? Kalau bukan fil majalis, di dalam majlis. Antum malas menuntut ilmu, nanti ibadahnya main-main. Maksudnya nggak sesuai dengan dalil. Mati pingin apa? Pingin diurusi, pingin disolatkan, ingin didoakan. Antum sendiri saja nggak usaha untuk kebahagiaan itu.
Antum minta sama orang untuk mendoakan. Mana bisa? Kan gitu. Ini para ikhwan. Nah ya. Jadi maksud Allah, irfa'allahu alladhina amanu minkum. Allah hanya mengangkat orang beriman di antara kalian itu yang utul ilma, yang dia senantiasa membentengi, membekali diri dengan ilmu. Kenapa? Ilmu itulah yang membawa dia dekat kepada Allah. Ilmu itulah yang membawa dekat dengan surga. Ilmu itulah yang menjauhkan dia dari api neraka. Nah, sekarang saya hubungkan dengan hadis Rasul. Wajar nih, lihat, perhatikan. Orang berilmu kemarin tuh saya sampaikan ya. Orang berilmu itu sama dengan orang menuntut ilmu itu sama dengan perang. Ayo, masih ingat surah apa kemarin? Ayo, Bibi. Hah? Nggak hadir ya? Nggak hadir. Ayo, siapa yang masih ingat? Orang, apalagi di dalam nih yang sering taklim nih. Ayo, Haji. Orang menuntut ilmu, taklim begini disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang perang pahalanya. Berarti kalau perang mati syahid, nuntut ilmu mati syahid. Ayo, surah apa? Tak kasih buku. Nah. Enggak juga. Nah, catat ya. Ini saya kasih bocoran. Surah At-Taubah 122. Orang yang taklim, nuntut ilmu, derajatnya, pahalanya disamakan oleh Allah dengan orang yang berperang. Membela agama. Di situ. Makanya kalimatnya di situ apa tuh ada? Wa ma kana lil mu'minina liyunfiru kaffah. Lihat. Liyunfiru di situ ada diartikan perang. Nafaro itu perang. Tidak pantas semua orang mukmin itu ikut perang. Nah, gitu. Walaula min kulli firqah, gitu ya. Ta'ifatun liyatafuqu fiddin. Kenapa tidak ada firqah? Nah, lihatin. Ini balik lagi ke kajian kita mana. Jamaah itu kumpulan banyak besar. Firqah pecahan-pecahan dari jamaah kecil. Ta'ifah lebih kecil lagi dari firqah. Oh, artinya maksudnya nggak perlu banyak-banyak, sedikit saja, satu kelompok kecil saja. Lihat, satu mula ini besar, berapa ratus sensusnya mula? 1000 mungkin orangnya, penduduk mula. Ternyata yang hadir taklim memang nggak perlu banyak-banyak. Kenapa? Nggak mungkin banyak yang mau. Tuh, lihat, ini nyambung nih ayat nih. Nuntut ilmu tuh nggak perlu banyak-banyak. Bohong kalau semula ini mau taklim semua. Kenapa? Lebih banyak iblis, lebih banyak hizbus syaitan daripada hizbullah. Asli, lebih banyak orang yang berpihak kepada setan daripada berpihak kepada Allah. Jadi nggak mungkin. Karena Allah sudah tahu dan itu memang sudah ponisnya oleh setan, maka memang nggak perlu banyak-banyak. Ta'ifah. Nah, kenapa tidak satu ta'ifah kecil saja, ya, yang lihat tafaqquh fiddin, pahamilah agama itu oleh kalian. Apa gunanya? Liyunziru qaumahum, untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman yang perang tadi. Idza raja'u ilahi, ketika dia balik dari perang. Oh, gitu. Jadi sekarang ada perang, tambah wajib nuntut ilmu itu. Perang saja wajib taklim, para ikhwan. Kenapa? Taklim itu akan mengangkat antum. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuju menuntut ilmu, menuju majlis taklim, Allah akan mudahkan. Sahalallahu lahu. Sahil itu mudah. Makanya orang mau ujian nasional apa ini anak-anak sekolah ya, doanya apa supaya mudah? Nah, Allahumma antas sahla. Ya Allah, engkaulah pemilik kemudahan. Ya. Jadi gitu, Allahumma antas sahla, la ja'ala sahla, ya, la sahla illa ma ja'alta sahla. Ya. Wa ja'ala sahla in syi'ta sahla. Ya Allah, engkau memiliki kemudahan, maka tidak ada yang mudah kecuali engkau buat mudah. Maka segala urusan pasti mudah kalau engkau menginginkan mudah. Itu maksudnya doanya supaya Allah memudahkan kita. Arti sahla itu mudah. Ya. Jadi orang yang menuntut ilmu itu sahalallahu lahu. Allah akan mudahkan untuk dia yang menuntut ilmu. Apa? Thariqan ilal jannah. Jalan menuju surga. Tuh baru jalan saja sudah Allah mudahkan.
Bagaimana kalau sudah dapat ilmunya dan diamalkan? Ya. Nah, apa gunanya majlis taklim? Apa gunanya ilmu? Menggapai ayat yang ketiga saya baca. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bagaimana bisa antum bisa takwa kalau nggak punya ilmu? Sedangkan orang takwa itu orang yang tahu ilmu. Orang tahu ilmu itu orang yang melihat jalannya. Saya tanya, bagaimana pertanyaannya Umar, seorang sahabat kepada Umar? Nggak, ada yang ingat juga? Nggak? Ketika nanya takwa, mungkin nih, aku Yasri tahu. Wahai Umar, apa itu takwa? Jawab Umar gimana? Berhati-hati. Nggak juga ngerti. Masya Allah. Nah, kelebihan antum ya. Berhati-hati. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya oleh sahabat, wahai Umar, apa itu takwa? Kata Umar nggak jawab, cuma nanya lagi. Pernahkah engkau berjalan di jalan yang sempit, licin dan di kiri kanannya banyak duri? Pernah. Apa yang kau lakukan? Aku akan hati-hati. Itulah takwa. Pertanyaan, orang yang jalan di jalan yang kecil, licin, di kiri kanan banyak duri, dia hati-hati ngelihat nggak? Melihat. Melihat. Maksudnya orang yang bertakwa itu dengan ilmunya dia bisa melihat bahayanya di jalannya. Pasti orang bilang. Dengan apa dia melihat? Dengan ilmunya. Makanya ketika bicara ilmu diumpamakan oleh Allah dengan mata. Lihat Al-Quran. Apa kata Allah? Kemarin sering saya sampaikan. La yastawi absoro. Ya. Gimana? A'ma wal absoro. La yastawi a'ma wal absoro. Tidak sama orang yang melihat dengan orang yang buta. Pertanyaan, kalau bicara buta dan melihat apa yang antum bayangkan? Tentu mata, bukan? Lah, sekarang mata untuk melihat apa? Jalan, betul? Nah, sekarang bagaimana bisa dihubungkan antara mata dengan ilmu? Lihat ayat berikutnya. La yastawi ya'lamuna la ya'lamun. Tidak sama orang buta dengan orang melihat. Sebagaimana tidak sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang bodoh dengan orang yang berilmu. Berarti maksud Allah, kalau dia bodoh itu buta, berilmu berarti melihat. Paham nggak di sini? Jadi orang bertakwa itu berilmu. Kenapa bertakwa itu hati-hati? Bisa hati-hati karena dia lihat, betul? Ilmu itulah yang bisa membuat dia melihat jalan. Begitu antum. Supaya ngerti. Nih, sekarang salah satu contoh. Ini saya barusan bukan curhat ya, cerita tadi itu. Karena apa? Kalau curhat itu gimana ya? Supaya ada solusi gitu. Karena memang solusinya itu ada juga pasti Al-Qur'an itu ya. Sementara di sini juga begitu menurut ini tadi, Mama Ruslan tadi. Di tetangga saya ada orang mati, Pak Rekon. Meninggal lah gitu. Nah, dia tetangga hampir setiap hari ngobrol bersama. Bahkan nggak jarang-jarang ketika ngobrol lagi terus tiba-tiba azan, saya bilang maaf ya saya mau ke masjid dulu. Terus bukan pernah juga gitu, bukan nggak pernah saya sampaikan, oi kita hidup nih mesti perhatikanlah kapan kemana kita harus menuju. Tentu hidup ini akan berakhir, kan gitu. Sering. Nah, tiba-tiba dia mati dalam keadaan tidak pernah sholat sama sekali. Gel, polos. Padahal kambing polos dengan kambing belang-belang mahal mana? Belang-belang ya? Nah, minimal belang-belang kayak gitu kan. Ini polos. Sama sekali polos, mulus hitam. Kalau belang-belang kan enak lihatnya. Karena kambing belang-belang hitam putih kan agak mahal itu. Karena ada coraknya. Nah, ini enggak sama sekali sama sekali, bahkan musyrik. Nauzubillah min dzalik. Tiba-tiba meninggal. Nah, yang jadi kalau seperti maaf ya, kalau saya kayak orang rame terus enggak jadi masalah juga. Oh, kalau saya dilihat enggak hadir, enggak layak, kata orang memang orang lain. Posisi saya di sini orang yang dianggap mengerti. Semua orang nggak ada yang nggak manggil saya Ustadz. Ada orang mati. Sementara saya bagaimana posisi saya? Haruskah saya datang? Kalau melayat semua melayat. Nggak boleh ya nggak melayat. Walaupun kita tahu hukum,
Terus kemudian ini nggak boleh, tetap melayat, itu perintah, itu akhlak, hablum minan nas. Tapi ketika ngurus jenazah nanti dulu urus, awas, hati-hati, ini hukum. Nah, satu, memandikan, bukan hak kita kalau bukan keluarga, bukan ahli kita. Mengkafani juga begitu. Atau mungkin nggak apa-apa lah sekedar mengkafani nolong. Tapi yang jadi masalah, antum sanggup nggak mengarahkan dengan cara Rasulullah, dengan cara Islam, sementara mereka tidak pakai Islam. Pertama, yang kedua, oke, mereka mau, tapi bisakah kita arahkan Islam sementara hidupnya tidak sesuai dengan Islam? Ya. Yang kedua, nyolatkan. Ini yang dilema sekali. Antum dituakan, dikemukakan urusan agama, diminta ngurusi orang, nyolatkan orang nggak pernah sholat. Apa yang terjadi? Sementara hukumnya jelas. Nih ya, saya bocorkan. Antum jangan sampai nggak sholat. Awas. Kenapa? Nyolatkan orang nggak sholat itu nggak dianjurkan oleh Al-Quran. La tusalli alaihim wala tad'uhum wala taqum ala qabri. Awas, hati-hati. Jangan kalian sholatkan. Jangan kalian doakan. Jangan kalian berdiri di tepi kuburnya. Oh, kurang pandai Ustaz, kurang maksudnya kurang mantap lagi ayatnya. Surah Al-Munafiqun. Apa? Sawaun astaghfartalahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum. Sepecah baik Rasul ini, sepecah baik Muhammad nak ngadoa ke mintakan ampun kepada Allah atau ngadak mintakan ampun kepada Allah, la yaghfirullah, Allah tidak akan tetap tidak akan mengampuni mereka. Lihat. Nah, sementara kalau kita berpegang ayat itu, fitnah mah datang. Ustaz apa? Tidak galak ngurusi uang mati. Awak tetangga dewe. Ah, lihatin. Ini apa ini? Di sisi lain fitnah, sisi lain hukum. Kalau antum tidak berilmu, balik ke tadi. Kullun nas halak. Semua manusia ini akan binasa. Kecuali yang berilmu. Apa ilmunya? Allah berikan ketajaman untuk berpikir. Apa? Pertama, apa lebih baik kalian akan dimurkai oleh Allah atau dimurkai manusia? Sementara ada dalilnya, barang siapa yang mencari ridho manusia. Maksudnya begini, barang siapa yang mau mencari ridho manusia sehingga dia dimurkai oleh Allah gitu maksudnya. Ya? Maka Allah akan murka dan akan ditanamkan kemurkaan oleh kepada penduduk lain dan semua manusia yang beriman akan memurkainya. Lihat. Lihat. Tapi barang siapa yang mencari ridho Allah, mencari ridho Allah, maksudnya siapa yang dimurkai manusia demi mencari ridho Allah, begitu maksudnya. Dia sanggup menerima murka manusia demi mempertahankan ridho Allah, maka Allah akan meridhoinya dan penduduk langit akan meridhoinya dan seluruh orang beriman akan meridhoinya. Coba, mending mana? Kalau dakwah ilmu tadi, saya lihat IG boleh nih. Ada yang denda lemak, dah apa? Allah marah. Kita tak sanggup karena selek. Tetangga benar. Naudzubillah min dzalik. Jika 3 agai kak ngilang kita dari sikap. Oh, gitu. Malam kami nginap di dusun, isu malam di Amida kan itu kan. Itu lepas itu. Setidak-tidaknya ada alasan kan. Tidak pacak aku ada saja. Kan itu. Masya Allah. Dilema para ikhwan. Nah, pertanyaan, antum kalau meninggal ingin diurus siapa? Apakah antum meninggal sementara antum takut kepada Allah, takut kepada Rasul? Kemudian ingin nanti disolatkan oleh orang yang tidak pernah solat, dikafani, dimandikan orang yang maksiat kepada Allah, atau antum ingin dimandikan dan dikafani orang yang senantiasa baca Quran, senantiasa solat 5 waktu, dia senantiasa puasa, infak segala macam sehingga Allah rahmati orang itu dan antum pun dirahmati Allah. Apa ini yang antum inginkan? Mesti dari sekarang ditanamkan. Nih, lihat, perhatikan. Ada orang pernah dengar ini, udah bukan semua orang pasti tahu ini kisah ini. Orang yang membunuh 99
Dia ingin bertobat. Kemudian dia berjalan tanya kepada seorang alim, bisakah saya ini bertobat sementara sudah membunuh 99? Oh, nggak bisa, kalau tobat sudah tutup untuk kamu, itu udah keterlaluan kamu. Betul. Cabut, tas lengkapkan 100. Penggal lehernya, dah 100 cukup. Jalan ya, ketemu orang biasa. Apakah saya sudah masih bisa bertobat? Saya ingin bertobat nih. Sementara saya sudah membunuh 100 orang. Oh, bisa. Selama nyawa kamu belum tenggorokan bisa tobat. Kemana saya harus bertobat? Kamu jalanlah terus, di situ ada kampung. Di kampung itu ada orang senantiasa beribadah kepada Allah. Gabunglah kamu di situ, tobat dari situ, pasti terima. Berjalan dia. Lihat apa yang terjadi. Belum sampai di situ mati, meninggal. Lihat, niatnya apa? Nih, niat dengan apa yang terjadi. Niat dia dari rumah untuk bertobat, untuk mencari ilmu, membersihkan dirinya supaya dia mati, diterima Allah dan diurusi oleh orang-orang beriman. Antum sekarang berniatlah supaya Allah nanti kalau saya dipanggil, Allah manggil saya, Allah mengakhiri hidup saya, malaikat menjemput saya akan diurusi orang-orang yang bertakwa, beriman dan senantiasa dekat kepada Allah. Itu akan dikabulkan. Gimana, apa yang terjadi? Malaikat sendiri yang ngurusnya. Ya. Karena dia cita-cita untuk baik. Antum punya tidak apa cita-cita sekarang? Apakah antum tidak tertanam di hati Anda atau belum pernah terbesit dalam pikiran, kapan saya mati, di mana saya, siapa yang akan ngurus saya? Memang betul para ikhwan, saya tanya tadi, ya Ustaz, apa kita berdosa? Kaget kalau kita sementara beramal senantiasa dekat dengan Allah, bertawat, tahu-tahu kita mati, kaget diurus uang yang enggak itu, enggak boleh. Karena ketika sudah mati, putus amal kita. Nggak ada urusan lagi, siapapun yang ngurus, nggak dibuang, nggak diurus, ya nggak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah ada juga dalilnya. Ketika ada orang yang sholat mati meninggal disolatkan 40 orang lebih, tidak musyrik kepada Allah, masya Allah, sangat bahagia sekali orang ini. Tidak ada hijab doanya orang yang menyalakan tadi. Sementara yang sholat, maaf, ketika orang mati, perhatikanlah, entah kalau disikap, kalau di dalam malamnya judi, isu ada orang mati, ikut sholat yang judi ini. Kok nggak pernah sholat? Terus doa siapa? Maksudnya siapa yang akan menerima doa orang-orang seperti ini? Coba. Doa-doa yang keluar dari hati-hati yang lalai. Doa-doa yang keluar dari hati yang tertutup. Doa-doa dari hati yang tidak sama sekali mengindahkan apa yang Allah perintahkan dan menolak semua apa yang Rasul contohkan. Ini jadi masalah. Maaf, yang nahlil itu uang yang tidak olah ke masjid kecuali Jumat, uang yang tidak olah salat kecuali maghrib. Yang nahlil kan, yang mendoakan, yang menyolatkan, yang mengkampanye, naudzubillah summa naudzubillah. Tapi wajar boleh, kenapa? Yang disolatkan juga nggak pernah sholat. Udah, memang satu perahu sudah. Nah, ini jadi masalah. Nah, jadi kesimpulannya para ikhwan, dari sekarang, kapan lagi kita mau mulai yang kata Allah itu, alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum an dzikrillah. Kapan lagi hati orang mukmin itu akan tunduk patuh kepada Allah ketika disuruh? Kapan lagi? Mau menunggu malaikat? Saya sudah sampaikan, malaikat maut itu datang ke kita tiap hari 2 kali, tapi nggak dijelaskan apa sore apa, yang jelas 2 kali. Apa kerjaannya? Lihat catatan rezeki kita. Datang ke saya, oh rezekinya 5 menit masih banyak. Besok lagi datang lagi pagi, oh masih gede, balik lagi petangnya, oh masih gede. Ketika tinggal segelas air putih lagi. Ini caknya jam 5 ini, ayo ini nih, air putih ini diminumnya. Nah, jam 4 lah tunggu ya. Udah balik lagi tunggu. Udah 1 jam. Begitu selesai air putih, rezeki yang terakhir habis. Selesai. Itu kerjaan malaikat maut. Ya. Dia kan nyemia malaikat yang di kiri kanan dicatat, ada amal dia, pokoknya kalau selesai cabut. Begitu para ikhwan. Setiap hari kita berpacu dalam kematian.
Maka tidak saya pernah lihat YouTube, nggak tahu siapa yang ngirim ya. Malaikat tidak pernah lalai kepada tidak pernah melalaikan tugasnya walaupun orang yang akan dicabut masih di panggung. Masih di panggung, joget gitu. Sementara tugas malaikat memang dia kan targetnya di panggung laju. Kan? Jadi awas, hati-hati, jangan nggak pernah takut dengan kematian. Makanya wajar kalau Rasul mengatakan aksiru zikral maut, perbanyaklah mengingat mati. Nasihat itu, nasihat yang paling besar adalah kematian. Nasihat itu ada dua yang paling besar. Satu kematian, kedua Al-Qur'an. Nasihat yang diam saja adalah kematian. Nasihat yang bisa bicara adalah Al-Qur'an. Makanya orang yang cerdas, orang yang banyak mengingat mati. Orang yang bertakwa, orang yang banyak membaca Al-Qur'an. Lihat, perhatikan. Antum tidak pernah baca Quran, antum tidak pernah mengingat mati, nggak pernah sholat, pingin di sholat. Kan orang yang selalu baca Quran nggak nyambung. Kayak jaka sembung tadi itu kan. Nah, jadi para ikhwan, coba ayo, mari dari melalui majelis taklim ini, marilah kita satukan akidah kita, tauhid kita, senantiasa dekatkan diri kepada Allah. Saya mengharap nanti kita ini seperti yang digambarkan dalam hadis. Nanti kita akan saling cari di akhirat nanti. Disatukan Allah di dunia, disatukan di akhirat. Tergantung antum mau atau tidak menjadi masalah. Ya. Kita ini sudah satu akidah, sudah satu front sudah, kemarin sudah saya sampaikan. Kita ini satu sejarah, satu sembahan, satu uswah. Tahu uswah? Nggak ngerti juga uswah. Ayo Gus, uswah Gus. Teladan. Rasulullah uswatun hasanah, teladan yang paling baik. Teladan kita satu, Rasulullah. Kenapa amalan kita tidak satu? Ayo, awas. Siapa yang mengkhianati Rasul? Ini saya tadi sebelum berangkat ini saya sampaikan. Ayo, antum yang masih ngefan dengan para pedangdut, masih ngefan kepada para artis-artis. Rasulullah pernah bersabda, di akhirat nanti orang akan dikumpulkan dengan orang yang dengan siapa yang dicintai. Antum cinta dengan artis, kumpulkan ke artis. Kita tanya, kata Allah, kamu kan cinta artis tuh. Lihat tuntutlah tuh di neraka. Bunda lah situ. Antum cinta dengan artis. Makanya saya cinta dengan Rasul. Karena kata Rasul, seorang itu akan, ini tahu nggak redaksi ininya, hadisnya? Apa asbabul wurudnya hadis itu turun? Yang Rasulullah mengatakan orang akan dikumpulkan dengan dicintai. Suatu ketika para ikhwan, Ali bin Abi Thalib, ada dua hadisnya, satu Ali, satu Urwah. Ketika ditanya, dia mencarikan kurma untuk Rasul, ya. Kemudian diberikan kepada Rasulullah, kenapa kau lakukan ini? Apakah kau mencintaiku? Karena aku mencintaimu ya Rasul. Terus apa kata Rasul? Seseorang akan dikumpulkan di hari kiamat itu dengan orang yang dicintai. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Antum cinta kepada Rasulullah, insya Allah Allah akan kumpulkan bersama Rasul. Tuh, lihat. Sekarang ciri cinta. Nah, antum nggak perlu diajari lah. Antum sudah tahu semua namanya bercinta. Kemarin di Talim Suban juga saya kan apa itu cinta. Hah? Bukan cinta lah kalau dia minta belikan cincin gak dibelikan. Kira-kira padahal mampu, betul? Nah, Rasulullah contohkan seperti ini, gak diikuti, bukan cinta, khianat antum. Bohong lo di depan cinta sementara cincin buat si anu. Kira-kira gitu, bukan gua. Awas, hati-hati. Antum cinta kepada Rasul sementara teladan amalan yang antum kerjakan bukan nyontoh Rasul, justru nyontoh ulama yang antum figurkan. Tauhid, awas. Sedangkan para nabi itu diutus untuk ani'budullah wajtanibut tauhid. Sembah Allah, jauhi tauhid. Ayo, apa tauhid? Nah, ini kan gitu. Apa tauhid? Sesuatu yang diagungkan, yang fanatik dia selain Allah dan Rasulnya. Nih contoh ya. Bos manggil ketika waktu azan. Nah kemana? Oh, bos manggil. Itu ada azan. Agak dulu Agak marah. Tauhid bos itu. Oh gitu.
Ketika Allah Rasul memanggil, antum lebih mementingkan yang lain, itu tauhid itu. Yang bersangkutan ini, tauhid. Nah, tauhid inilah yang akan antum temui di akhirat nanti ketika antum lebih mencintai tauhid itu daripada Allah Rasul. Makanya orang yang akan mendapatkan manis dan nikmatnya iman, halawatul iman dalam hadis, itu apa? 3 ciri, 3 golongan. Apa itu? 1, ya, cinta Allah dan Rasul di atas segalanya. Oh, itu hati-hati. Yang kedua, ya, yang kedua, mencintai sesama karena Allah. Ya, hati-hati. Yang ketiga, apa? Antanasohu amrohum. Yang ketiga, menasihati ulil amri, pimpinan. Dan tuh, masuk lagi kan? Mesti ada imam ulil amri, pimpinan. Maka saya sampaikan, aneh. Ajaran Islam ditinggalkan. Siapa yang meninggalkan Islam? Sementara yang bukan Islam pakai konsep Islam. Rampok, ada persatuannya, ada kepala rampok. Copet, ada kepala copet, betul? Arisan, kelompok arisan, ada kepala arisan, ketua arisan, betul? PKK, ada ketua PKK. Islam tidak punya ketua. Aneh. Kristen ada imamnya. Konsep Islam para ikhwan itu. Sementara Islam yang memang awalnya konsep itu diajarkan oleh Allah, ditanamkan Allah dan Rasulnya, tidak punya imam. Ya, tauhid itu khianat. Jamaah. Nih, ini penutup ya. Berjamaah dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Punya imam itu adalah sebuah syariat. Ditaati ibadah, ditinggalkan khianat. Pasti itu. Ayat para ikhwan. Kemana lagi? Sementara Allah berfirman dalam surah An-Nur, ya. Wa ma kana qaumul mu'minin idza du'u ila Allah war Rasul ayyaqulu sami'na wa ata'na. Tidak mungkin kamu tahu tidak mungkin ada pada diri orang mukmin itu keadaannya, maksudnya sifatnya orang mukmin itu enggak akan lebih dari idza du'u ila Allah, apabila kamu seru kepada Allah war Rasul dan Rasul, pasti mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami sudah dengar dan kami ikuti. Taat. Kalau sudah Al-Qur'an dan hadis enggak ada pikir, enggak. Sami'na wa fakarna, apa? Ya. Apa? Pikir itu kan bahasa Arab tuh, pikir ya, fakrun. Wa pikirna gitu kan. Sami'na wa pikirna. Kami dengar dan kami pikir-pikir dulu. Enggak ada. Ketika Allah Rasul sudah memanggil, sami'na wa ata'na. Lihat cinta Rasul. Ini kisah akhir di penutup ini saya sampaikan. Sebuah kisah terjadi. Sahabat berkumpul. Di depannya ada kurma. Kalau ini sawo kan? Itu kurma. Ya. Begitu kasih kurma oleh sahabat tuh, makan. Ada sahabat baru mau nyuap, hampir sampai ke bibirnya, tiba-tiba ada seruan, Rasul memanggil. Nggak jadi letakkan. Kata sahabat juga. Udah hampir dimakan, makan dulu. Saya tidak mau, demi kurma ini saya ketinggalan memenuhi panggilan Rasul. Lihat, cintanya. Rasul sudah memanggil para ikhwan. Rasul memerintahkan, kita masih pikir, masih memilih. Aneh antum mengatakan pingin ketemu Rasulullah, pingin bersama Rasulullah di surga Firdaus. Di mana iman kita? Masya Allah, ya. Nah, maka mudah-mudahan dengan ayat, hadis, tarikh di atas, kita senantiasa mempersiapkan diri kita menyongsong pertemuan kita kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang tidak ingin bertemu dengan Allah, awas, hati-hati. Kata Allah, siapa yang ingin bertemu denganku, aku lebih ingin bertemu dengannya. Lihat. Tapi siapa yang tidak ingin bertemu, benci. Ya. Man karoha lakina, siapa yang membenci pertemuan denganku, aku akan lebih benci bertemu dengannya, kata Allah. Ya, kalau saya ingin bertemu Allah, saya ingin bertemu Rasul,
Dan saya harapkan Allah lebih ingin bertemu saya. Tuh, makanya orang iman itu mati sekarang besok nanti itu sama aja para ikhwan. Nggak ada yang ditakuti kecuali satu, apakah bekal saya sudah cukup, itu aja. Ya. Oh saya mau Ustaz mati sekarang asal dijamin masuk surga. Nggak ada jaminan antum. Yang penting antum aja mikir sekarang siap belum gitu. Yang kita harapkan rahmat Allah. Nggak ada orang yang sempurna kecuali Rasulullah. Tapi kita harapkan rahmat Allah. Amalan kita sedikit, pahala kita baru sedikit, dosa kita banyak, tapi dengan berserah diri kepada Allah akan memberi rahmat sehingga Allah akan cukupkan semua, Allah ampuni dosa kita. Itu harapan orang mukmin. Ya. Nah, mudah-mudahan para ikhwan kita disatukan oleh Allah dari dunia, disatukan di akhirat bersama Rasul dan para sahabatnya. Amin. Nah, kita tutup dengan doa subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang menanya.